Maksud Ratu dan Nia apa ya? Tanya Ken. Pokoknya kita nggak mau ya Mas Kenji punya adik. Titik. Ucap dua pihak itu bersama. Kali dengan mimik serius. Kalau bisa mungkin begini. Gak mau kayak punya adik. Titik. Halo geng, apa kabar? Kayaknya gue udah 2 tahun lebih ya baru menyapa kalian lagi ya untuk apa nih Ken Junior ini ya. Nah sekarang kan masalah pribadi gue ya udah bisa di inilah, maksudnya bisa ditanganin lah. Yang mudah-mudahan sih seterusnya begitu ya. Jadi semoga nggak ada yang bisa menghambat kita untuk saling berinteraksi lagi lah ya. Dan juga gue minta maaf nih kalau suaranya kurang bagus, soalnya mic gue ini gak nyala geng. Gue udah coba-coba colok, udah nggak tahu lah nih, udah gue setting tetap aja nggak nyala. Karena gue beli 2 kan, jadi gue kalau misalnya satu rusak gue coba lagi yang satu, tapi sama aja dua-duanya. Jadi gue minta maaf banget kalau suaranya kurang jelas, tapi nanti berikutnya gue coba deh ya, gue coba cari solusinya untuk kita dapat apa ya, suara bagus gitu untuk video berikutnya. Nah geng, gue juga mau info nih sebelum gue bacain Ken Junior episode 2 ini ya. Sebelumnya nih gue udah ada nerbitin juga, maksudnya buat vlog-vlog gitu, kayak vlog ya Nonel Pet, Nonel Fun, itu tuh lo cari aja dari playlist tuh kan, gue ada tuh buat playlistnya. Nah di situ juga gue ada buat kayak vlog untuk cerita cinta gitu geng. Jadi kayak ya misalnya kisah-kisah orang dari set ending, happy ending, ya gue akan ceritain lah di vlog itu. Nah gue udah nerbitin satu vlog ya. Mudah-mudahan sih berikutnya juga akan terus ya, karena gue juga udah nyiapin juga cerita yang lainnya dari kayak orang-orang terdekat dulu sih mulainya. Nah, gue harap juga lo nonton ya di vlog itu ya, seperti untuk bintang-bintang teran gue, terus juga untuk ya kegiatan gue di luar dari ini ya, dan juga ya termasuk tadi gue ceritain tadi di awal tuh yang tentang vlog cerita cinta itu. Dan masih banyak lagi sih ya, lo buka deh, lihat di playlist gue, karena sebelumnya gue juga udah banyak ngeluarin vlog yang lain kayak gitu. Nah geng, Tante Merah sudah siap bacain Ken Junior episode 2. Dua pik tidak mau Kenji punya adik. Malam sayang, kamu masak apa? Ken mencium pipi istrinya dari belakang. Putri yang lagi sibuk mengolah bahan masakan menoleh. Wanita itu lagi di dapur. Mencium wangi masakan suaminya pulang kerja, jadi langsung menghampiri istrinya. Oh, Mas sudah pulang? Mengangguk. Ken menarik pinggul istrinya agar lebih dekat, lalu menyodorkan mukanya. Putri membalas dengan memeluk mesra. Kemudian dia memberi kecupan ringan. Kecupan yang selalu diberikannya setiap suaminya pulang kerja. Cuk, Ken turut membalas. Aku masak sop daging telur dadar sama tumis jamur saja, ujar Putri. Ken menjulurkan badannya sebentar demi melihat isi panci di atas kompor. Tapi kayaknya kamu masak sop banyak. Kan ada Ratu dan Nia, Mas. Mereka kan lagi belajar sama Kenji di ruang tamu. Memang Mas gak lihat? Tadi Ken memasukkan mobil ke garasi, dia langsung jalan ke belakang. Jadi tidak lihat anak-anak itu karena tidak lewat depan, geng. Karena memang rumah mereka luas, tidak mepet tembok dengan tetangga begitu. Jadi ada lahan untuk lewat jalur belakang, kayak lewat ada perkarangan gitu, geng. Acara belajar anak-anak itu suka pindah-pindah tempat. Kadang orang tua mereka tidak tahu. Selain 3 anak itu yang memutuskan,
kadang mereka juga suka buat keputusan mendadak, makanya kadang orang tua mereka tidak tahu. Oh, aku nggak lihat, aku parkir mobil langsung ke belakang, ucap Ken. Oh gitu. Terus gimana tadi mas rapatnya? Putri tahu suaminya pulang telat karena apa. Ya biasalah ya geng, istri suka diberitahu kan kalau suami suka pulang telat. Ya, berjalan baik. Putri melepas pelukan. Ya udah, mas mandi deh. Aku udah siapin baju ganti mas kok di kamar. Nanti habis mandi sambil menunggu masakanku matang, mas istirahat dulu saja di ruang keluarga. Ntar aku anterin teh dan cemilan untuk mas di sana. Menarik pinggul lagi. Hari ini kamu gak menemani mas mandi lagi? Biasa geng, sejak mereka jadi pengantin baru kan suka mandi baru begitu kan. Nah, kebiasaan itu jadi tetap mereka lakukan hingga sekarang. Anak bujang mereka nggak pernah tahu, karena kan kamar mandi mereka di dalam kamar gitu kan. Dan sebenarnya mereka melakukan itu juga nggak tiap hari, tapi pasalnya sudah seminggu ini istrinya nggak memanjakan suaminya dengan membasuh badannya. Jadi Ken merasa fantasi cumbuan mereka di kamar mandi itu kayak ada yang hilang. Oh my God. Ya kan? Tahu sendiri ya, habis mandi kan akan lanjut begitu geng. Nggak lihat ini aku sudah mandi? Makanya juga tadi aku bilang aku sudah nyiapin baju untuk mas, ucap Putri. Ya udah, kamu mandi lagi Gi. Ken meminta dengan mimik manja. Tapi di depan lagi ada anak-anak loh mas, dan aku ini lagi masak. Kasihan juga kan mereka menunggu, mereka kan belum pada makan. Mandi hanya sebentar kok. Apanya yang sebentar? Jelas itu membuat waktu yang gak sedikit ya. Soalnya kan abis mandi ya ke dunia pijat-pijatan nakal gitu kan geng. Jadi ya lama ya. Ya udah, kamu cium saja badan suamimu ini aja sebentar. Putri mendelik. Hanya 5 menit aja. Ih, mas ini aku kan lagi masak, kita jadi gosong lagi. Putri berbicara bernada gemas karena suaminya tetap egois. Memang laki-laki kalau sudah hal begituan kan pusingnya harus dilepas. Dilepas dulu geng, supaya ya tau lah ya, lepas dulu sebentar ya kan geng ya. Makanya mungkin suaminya berpikir ya hanya 5 menit aja, nggak banyak menyita waktu kan. Ken mendorong tubuh istrinya hingga menempel lekat ke kabinet. Lalu dia mematikan kompor. Sekarang gak ada yang menghalangi sayang. Ya ampun deh nih suaminya ini. Ya sudahlah, hanya 5 menit saja, ujar Putri dalam hati. Kemudian Putri membuka kancing seragam suaminya satu persatu. Setelah terbuka, tanpa melucuti, dia menciumi badan suaminya. Namun dimulainya dari leher, sambil tangannya menggerayangi dada bidang suaminya. Lalu dia turun ke pundak ciumannya. Yes. Lalu turun lagi sayang Yes. ke undak-undakan yang bergelombang. Yes. Pas di area situ, tangannya yang lagi memegang area situ, dia beralih ke punggung belakang suaminya, meraba-raba mesra. Putri memang menyukai keringat suaminya, karena baginya keringat suaminya itu sebagai pengingat dirinya. Karena disitulah peluh susah suaminya mencari uang untuk keluarga. Lagi pula keringat suaminya nggak bau, ditambah lagi berbau dengan wangi kolon, jadi kayak berbau keringat dan wangi kolon dan parfum. Jadi Putri merasa disitulah makin kejantanan suaminya. Karena Putri menggiliat di daerah situ, kan otomatis kan jadi kepala jadi makin sepaneng kan geng. Jadi dia menarik kepala istrinya agar naik. Soalnya sensasi itu harus ditahan, gak boleh berlebihan, karena bisa gawat kalau dia nggak tahan.
dia memaksa istrinya untuk menyenangkan lewat area mulut aja. Maka mereka saling berciuman dan berpelukan mesra. Sementara itu di ruang tamu, Ria dan Mia lagi belajar matematika. Dua orang itu lagi ditinggal sebentar oleh masnya karena Kenji lagi ke kamar dulu ngambil sesuatu gitu, geng. Ih, ini bener loh hitungannya kak, ucap Ria. Enggak kok, orang Mas Kenji bilang gak gitu kok cara hitungnya, balas Ratu. Orang begini kok. Dia masih inget kok tadi Mas Kenji mengajarinya begini. Dih, emang kamu aja? Malah ingatan kamu yang bermasalah. Kakak kali ingatan yang bermasalah. Ya udah, kita tanya aja Mas Kenji. Si Mia berdiri. Duh, Mia tiba-tiba kebelet pipis ya. Anak itu langsung berlari kecil meninggalkan kakaknya sendirian di ruang tamu. Namun, alangkah terkejutnya dia saat melintasi dapur. Pemandangan seumur hidupnya yang gak pernah dilihatnya. Untung anak itu gak teriak. Kalau teriak, Ken dan Putri bisa semaput mungkin ketangkap basah oleh bocah ingusan itu. Karena kaget plus malu sendiri ya, namanya anak kecil kan, kalau lihat hal-hal gitu kan jadi kayak malu sendiri. Anak itu jadi mengurungkan niatnya yang mau kencing. Kemudian dia berlari kencang balik lagi ke ruang tamu. Kakak, serunya sambil menempatkan pantatnya ke tempat duduk yang semula itu. Tahu nggak, barusan aku lihat apa? Lanjutnya sambil mengatur nafasnya ngos-ngosan. Apaan sih, setan? Atau jadi asal menduga karena adiknya baliknya kan larinya kayak lari terbirit-birit gitu kan. Si Mia menoyor tubuh kakak. Kakak serius nih, abisan kamu kayak lari kesetanan gitu? Mia mendekatkan wajah. Secara refleks Ratu jadi ikutan karena adiknya seperti mau bicara bernada kecil gitu kan. Tahu nggak, tadi aku lihat apa kak? Apa? Jadi tadi itu aku lihat ayah Ken dan Bunda Putri ciuman. Sontak si Ratu dengar itu melotot. Langsung dia bersuara besar. Hah? Yes kakak. Mia jadi refleks tuh menutup sekaligus meremas mulut kakaknya. Karena kan selain dia memperingatin, tapi dia juga jadi gemes gitu. Karena kan takut kedengar orang kan. Sakit deh. Ratu memegangi bibirnya. Lagian kakak pakai teriak segala sih. Abian kamu kasih kabar bikin orang kaget aja. Rupanya meski kaget gitu, secepat kilat reaksi Ratu jadi berubah mode kepo. Terus gimana dek? Kamu cuma lihat ciuman aja? Atau ciuman ayah Ken dan Bunda Putri gimana? Coba cerita lagi. Lanjutnya bertanya dengan nada gak sabaran gitulah. Selanjutnya dua pihak itu pada ngegosip. Namun tanpa disadari mereka, ada yang dengar obrolan itu. Kenji yang lagi berjalan ke ruang tamu jadi berhenti melangkah. Didengarnya sih adik-adiknya itu lagi pada ngegosip. Setelah itu dia memutar haluan ke arah dapur. Namun sebelum dia sampai di dapur, dia batuk-batuk dulu. Itu sih sebenarnya agar orang tuanya berhenti sebelum dia datang ya. Juga agar nggak malu, takutnya kan orang tuanya malu ikut ketangkep sama anaknya sendiri. Kenji terus berjalan. Pun panggilnya. Rupanya sesampainya di sana dia nggak ngeliat ayahnya. Bundanya doang aja yang di situ lagi di dapur, lagi sibuk mengiris bawang. Ya karena kan hanya 5 menit kayak. Jadi ya dua orang itu sudah selesai aja bermesraan sebentar gitu. Ya, bundanya menoleh. Belum selesai bun. Si Kenji sudah berdiri di dapur. Kamu sudah lapar ya mas? Mengangguk. Ini bunda tinggal masak tumis jamur aja sih. Dikit lagi juga selesai. Kalau enggak kamu ngambil dulu aja, cari makanan aja dulu di kulkas. Kalian kamu kasih ke Mia sama Ratu tuh. Kenji sama yang lain pokoknya langsung makan bun. Ya udah, kita tunggu aja deh bunda selesai masaknya. Ya kan anak itu hanya berniat menghentikan aktivitas orang tuanya. Kan sebenarnya 3 anak itu kan belum lapar kan dia. Ya udah kalau gitu, sabar ya mas. Ya, Kenji pun balik gitu berjalan. Terus
beberapa saat kemudian nih di meja makan. Jadi ini mereka sudah duduk di meja makan, udah selesai lah masaknya si Putri ini. Si Ken nanya nih sama anak-anak ini, tadi belajar apa? Matematika. Ini ada Ratu yang menjawab, bareng jawabnya dua anak ini. Kalian ada PR nggak? Kan besok kita libur, katanya besok kita mau ke villa. Gimana sih ayah kan? Mia yang jawab. Biasa anak kita kan kalau jawab mimiknya agak-agak serius gitu kayak maknya. Memang besok mereka semua mau pergi ke villa kan, villa orang tua Putri itu, geng. Ya maksud ayah Ken itu buat hari Senin kan, nanti pulang biar kalian gak repot lagi ngerjain PR gitu. Kalian ada PR nggak? Tanya Ken lagi. Oh ya nggak ada. Ratu ada. Ratu juga terus jawab kan. Sudah dikerjain belum? Mengangguk. Sudah. Kamu ada bantuan mengerjakan PR Ratu nggak, Mas? Ken bertanya ke putranya. Ada kok ya. Kamu sendiri ada PR nggak? Sudah dikerjain belum? Ada. Dan sudah Kenji kerjain? Oh ya udah, bagus. Oh iya ayah Ken, besok di villa ayah Ken dan Bunda Putri jangan tidur satu kamar ya. Ujar Ratu. Otomatis kan tuh omongan aneh ya. Ya jelas kedua orang itu, Ken dan Putri, jadi pada mengerut kedai kayak bingung. Maksudnya? Karena kita nggak mau punya saudara lagi. Oops. Ratu dan Mia menjawab kebarengan. Sontak Kenji yang lagi minum jadi tersedak. Jadi tadi habis dari dapur nih anak ini, dia dicecer dengan adik-adiknya dengan pertanyaan yang dia sendiri kagak paham ya. Karena kan dia juga belum pernah mengalami 18 plus. Namun karena biar adiknya diam, dia kayak jadi bicara diplomatis gitu dengan mengatakan ya kalau ciuman itu kan hanya sebagai tanda cinta antara dan ayah bunda aja gitu. Cuma dia nggak nyangka adik-adiknya malah punya fantasi sendiri dengan pemikiran sampai sejauh ini gitu, dan mengutarakan hal itu. Ya tentunya kan jadi orang tuanya kan kaget ya dengar hal itu ya, yang sebenarnya juga kagak dimengerti orang tuanya maksudnya apa gitu kan. Kenji batuk-batuk. Kamu kenapa nak? Tanya Putri ke anaknya, melambai-lambaikan tangan si Kenji ini. Oh enggak kenapa-napa pun. Karena omongan tadi si Ratu dan Mia bikin penasaran, jadi kan jadi nggak kegubris gitu sama si anaknya lagi batuk-batuk. Dia masih ingin bertanya sama si Ratu dan Mia. Jadi dia bertanya, maksud Ratu dan Mia apa ya? Tanya Ken. Pokoknya kita nggak mau ya Mas Kenji punya adik. Titik. What? Ucap dua pihak itu bersamaan, kali dengan mimik serius. Kalau bisa mungkin begini, gak mau kayak punya adik. Titik. Ya Ken dan Putri jadi mengerutkan dahi lagi dong. Ya biar begitu ya dia dalam hati tetap juga bertanya, maksudnya apa ya? Nah lo bingung kan kalian berdua? Makanya kalau mesra lihat situasi geng, iya kan, takut kata bahasa anak. Nah itu dia geng, episode 2 Ken Junior dengan judul apa tadi? Kok jadi lupa gue ya. Apa? Dua pihak nggak mau Mas Kenji punya adik ya, kayak begitu pokoknya ya. Nah juga geng, gue kan minta dukungan juga lah ya, pokoknya intinya sih biar lu lihat sendiri lah ya. Gue kan masih tampilannya masih sederhana, kebutuhan gue ya seperti untuk buat vlog ini ya seperti gini lah, terus kamera, lampu semua juga masih sederhana. Jadi ya gue minta lo mau maklumin ya karena itu juga gue minta dukungan lo. Ya memang sih sebenarnya hal sepele ya, kayak subscribe, kayak apa ya, like kayak gitu, mungkin hal sepele bagi kalian, tapi gue merasa itu mungkin gue pas lagi bikin channel gini gue jadi baru mengerti ya kalau hal itu tuh sangat berharga banget, apalagi kayak youtuber pemula seperti gue kan. Jadi gue minta bantuan kalian ya,
tolong ya subscribe sih yang paling penting sih, karena gue butuh sih subscribe gue makin naik biar gue juga bisa honest kan. Ya itu aja. Kalau ya walaupun juga untuk apa ya, ya kayak banyak yang nonton juga itu sih butuh juga kayak komen-komen, tapi untuk subscribe juga gue butuh paling paling penting ya itu juga sih, karena kan memang hal itu butuh kesadaran orang ya, dan gue butuh, mudah-mudahan kalian juga seperti itu gitu, sadar gitu. Ya kayak gitu geng, jangan lupa juga seperti gue bilang tadi sebelumnya tadi di awal video, kalian ya tonton juga ya vlog-vlog gue yang lain seperti yang baru gue terbitin juga seperti ini ya, tapi ini bukannya dongengin novel ya. Kalau satu lagi Cinta-Cinta itu dia lebih ke gue menceritakan kisah cinta orang ya, dari sad ending atau happy ending. Nanti kalian cari aja di apa channel gue ini, kita cari aja di playlist Nonila Cerita Cinta. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan dah. Ada kelinci gua, geng. Gangguin dia tadi.